dan subpokok bahasan 1.4.2 yaitu tentang domba yang hilang. Kita akan membaca Alkitab dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7 yang berjudul Perumpamaan tentang domba yang hilang. Tujuan khusus kita ada 3. Yang pertama, anak-anak diminta membaca bagian Alkitab tentang domba yang hilang. Yang kedua, anak-anak dapat memahami bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala dalam cerita Alkitab tersebut akan datang mencari anak-anaknya jika mereka tersesat. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menghafal ayat Alkitab dari Lukas 15 ayat 6b yang bunyinya, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Baiklah, anak-anak kecil 2, mau tidak kita menyanyi bersama? Biar kita semakin semangat. Ya, Mama Ola aja kita semua berdiri. Ayo berdiri karena kita akan menyanyi lagu Domba Kecil dengan gerakan. Mama Ola harap setiap anak kecil 2 sektor Karmel menyanyi dan mengikuti gerakannya dengan baik. Baiklah, Mama Ola perhatikan semua sudah. Mari anak-anak kecil 2 sektor Karmel kita menyanyi lagu Domba Kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala
Nah, itu tadi lagu tentang domba kecil. Bagaimana? Sudah semangat kan? Ya, kita harus semangat. Anak-anak Tuhan Yesus harus terus semangat. Baiklah, kita ada pada kesimpulan materi kita di hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah pelayanan utama yang dilakukan Tuhan Yesus ke dunia. Kesimpulan yang kedua, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, banyak hal dilakukannya, yaitu memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita umat manusia. Tuhan Yesus juga selalu memberkati hidup manusia. Tuhan Yesus memberkati semua orang, termasuk anak-anak kecil 2 di sektor Karmel Jemaat GPM Petra. Lalu Tuhan Yesus juga melindungi manusia dari tantangan dan masalah kehidupan. Anak-anak, Tuhan Yesus membangkitkan seorang perempuan. Tuhan Yesus menyembuhkan mata orang yang buta. Ada banyak hal yang Tuhan Yesus buat. Tuhan Yesus juga melindungi kita dan memberikan kita rasa nyaman ketika kita berada dalam masalah kehidupan. Lalu, Tuhan Yesus selalu memperhatikan dan menuntun manusia agar tidak tersesat. Dan Tuhan Yesus memimpin dan memberi teladan yang baik bagi manusia. Banyak sekali yang Tuhan Yesus buat bagi kita umat manusia. Dan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Nah, anak-anak kecil 2 sektor Karmel, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik telah memberikan banyak hal bagi kita umat manusia sebagai dombanya. Sekarang sebagai dombanya, kita buat apa ya? Ada yang bisa jawab? Oke. Apa yang kita buat? Banyak yang bisa kita buat. Tapi di hari ini, Mama Ola hanya memberikan 3 contoh yang bisa kita buat. Yang pertama yaitu kita harus rajin beribadah. Mama Ola sekarang kan ada corona, kita nggak bisa beribadah. Tidak anak-anak kecil 2 sektor Karmel, ibadah atau kebaktian bukan saja kita lakukan di gereja atau di tempat sekolah minggu atau di tempat tunas. Tetapi ibadah atau kebaktian itu bisa kita lakukan di mana saja. Dan di saat ini ketika kita ada dalam situasi yang kurang bersahabat karena ada virus corona di mana-mana, maka tempat ibadah yang paling tepat bagi kita adalah di rumah kita masing-masing. Kita harus menjaga kesehatan diri agar kita tetap ada untuk memuliakan Tuhan. Kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah yang suci, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan Yesus. Hal kedua yang bisa kita lakukan sebagai domba yang baik. Iya, benar sekali. Kita membaca Alkitab. Ya, kita harus rajin membaca Alkitab. Mama percaya anak kecil 2 sektor Karmel semuanya rajin baca Alkitab. Ya kan? Iya, lihat. Kakak Alvin lagi membaca Alkitab. Kakak Mike juga lagi membaca Alkitab. Wow, luar biasa. Wow, kakak Haikal juga sedang membaca Alkitab. Dan kakak Gina, hebat.
Anak-anak kecil 2 sektor Karmel hebat-hebat. Mama Ola bangga sama anak kecil 2 sektor Karmel. Yang lain belum ada fotonya, mungkin karena terlalu sibuk baca Alkitab ya, sampai lupa foto sebagai bukti rajin membaca Alkitab. Oke, gak apa-apa. Sekarang hal yang ketiga yang harus dilakukan. Apa ya? Oh iya, kita harus rajin berdoa. Benar sekali. Nah, kita lihat siapa-siapa yang lagi berdoa. Kakak Dina lagi berdoa. Kakak Haikal, Kakak Apin, dan Kakak Mike. Mantap. Kita harus sering berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Apalagi dalam kondisi kita saat ini, kita harus selalu berseru, meminta Tuhan menolong, menjaga, dan melindungi kita. Ya, demikian anak-anak materi kita di hari ini. Dan jangan lupa, sesuai pembelajaran yang ketiga tadi dengan tujuannya, anak-anak harus bisa menghafal ayat hafalan dari Lukas 15 ayat 6b. Bunyinya apa? Ya, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Mamalah yakin anak-anak kecil 2 sektor Karmel bisa menghafal ayat Lukas 15 6b. Karena anak-anak kecil 2 sektor Karmel itu anak-anak yang pintar, anak-anak yang bertanggung jawab, dan anak-anak yang baik. Mama Ola harap hari ini kita belajar dengan penuh sukacita, dan Mama Ola minta maaf jika dalam penyampaian materi lewat video Mama Ola ini ada hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan harapan anak-anak. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita. Baiklah, kita mengakhiri kegiatan kita di hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai gembala yang baik, kami domba-dombamu mau berusaha belajar untuk mengikuti teladan Kristus. Kami juga mau menjadi domba yang patuh dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus kami mohon berkati kami supaya kami layak menjadi domba yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita selesai dengan materi kita hari ini. Dan Mama Ola harap anak-anak kecil 2 sektor Karmel tetap sehat, jaga kesehatan, dan jangan lupa andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, Mama Ola punya satu pantun untuk anak kecil. Anak kecil 2 Karmel berbadan sehat, selalu bahagia, penuh pesona. Jangan malas karena corona. Andalkan Yesus, penuh semangat. Demikian yang bisa Mama Ola sampaikan lewat video pembelajaran di hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketemu lagi di video-video pembelajaran materi SMTPI berikutnya. Terima kasih.